Pak, Pak, Tuhan kita itu beda dengan Tuhannya Islam. Tuhan kita Ah, bernama Yod He Waw He yang dibaca Yahweh. Yod He Waw He oh itu ini baru artinya ada nih. Apa? lihat. Dari mana dah? Yote apa? YOTVV Yod maksudnya? Yod He Waw He dibaca Yot he Yahweh. wow we. Yod Itu He Pak Tuhannya Waw namanya Yot Wow he Itu, tri we. itu. Tri. Iya. Ya kalau Ari Tung Tri, kalau Bapak Tritunggal jadi beda. Kalau Iya. Bang Billy Yahudi, Beda. saya Islam. Ini terkumpul Iya. ini. Bagus sekali. Iya. Oke, sekarang kita ke yang paling gampang aja deh, ulangan 20 ya. Keluaran 20. Nah, apakah ada cak www di situ? Gombel, apakah ada? itu nggak boleh Pak, ini nama kudus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Coba Ari jelaskan bagaimana itu pemahaman Tritunggal itu. Tritunggal ini pemahaman benar atau yang benar yang mana? Tritunggal apa Tungtri? Coba dijelaskan dulu. Ya, kalau kalau Tritunggal kan Jelaskan. mengatakan tiga pribadi. Kalau tiga pribadi itu salah. Tiga pribadi itu berarti ada tiga hakikat atau tiga Tuhan. Itu keliru. Yang benar tunggal tri. Kayak Dola bilang kan yang benar tunggal tri. Oh, Tunggal Tri. Yang benar Tunggal Tri. Begitu. Kalau Tunggal Tri itu pemahamannya seperti apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu hakikat, satu pribadi, itulah yang disebut dengan tunggal tri. Oh, berarti kalau Tritunggal itu makan 3 bayar 1 berarti merugikan orang ya. Kalau Ya, Tungtri ya, bayar bayar makan 1 tapi bayarnya 3. Berarti 2 Ah. amal. iya, iya Oh. benar. Beramal. Oh. Coba jelaskan, netizen saya baru tahu ini, silakan jelaskan. Bagaimana itu Pendekatan. Elohim, Yesus, remote atau termos atau bagaimana? Coba silakan. Silakan. Netizen saya rindu sekali. Pastor Loding, mana anak pendeta Ari, mana? Coba jelaskan. Silakan. Yang bagaimananya? Oh itu, yang apa? Yang apa dua natur ya? Iya, dua Kalau natur itu seperti apa? Yesus dua natur apa itu TV atau Bapa remote atau bagaimana itu, coba jelaskan dulu. Seperti itu. ibarat termos, keilahiannya itu di panas, yang kemanusiaannya itu di luar itu dingin. Ah, jadi menyatu dia Sabar, kita sambut di dulu. luar. Anak rantau, Tritunggal apa Wanes? Saya Muslim Bang Loding, Oh, Muslim. Bang Loding. Saya minta Siap. naikkan pendeta tadi Bang Loding. Dia nggak buka kamera biar dengar si hari ini dia. Nah, tolong Bang Siap, Loding ya, pendeta tadi dinaikkan aja Bang Loding. Yang Kristen, pemahaman Tritunggal itu salah. Iya. Yang benar tunggal tri ya, jangan pemahamannya. Karena kalau tunggal tri itu tiga pribadi. Kalau tiga pribadi berarti tiga Tuhan. Nanti kalau tiga Tuhan itu nanti berkelahi itu, saling bertarung itu. Siapa yang menang kan? Iya, kasihan dong kalau Tuhan nanti bertarung atau berkelahi. Jadi yang benar itu tunggal tri, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu atau hakikat. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa di sorga itu ada tiga yang bersaksi, yaitu Bapa, Putra dan Ruach Kodes atau Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, jadi di sorga itu, di Bible di sorga itu ada tiga yang bersaksi, yaitu Bapa, Putra dan Ruach Kodes, yang dimana ketiganya itu adalah satu hakikat atau satu pribadi. Jadi kalau Tritunggal itu salah, yang benar itu tunggal tri, itu yang benar, saudara-saudara. Bebang Hos kemana ini? Tap layarnya dong, tap layarnya. Belum ada gip nih. Oke, yang Kristen silakan naik dong. Iya. Kalau pemahaman tunggal tri itu berarti merujuk kepada, berarti tidak akan memakai istilah-istilah Al-Quran lagi ya.
kata Allah, harus kembali ke Ibrani ya? Atau Iya, gimana? kembali. Coba jelaskan dulu Iya. anak pendeta Ari. Kembali ke Ibrani karena pola kekristenan itu ke Ibrani. Jadi pola kekristenan ini bukan aja untuk Indonesia atau bukan untuk Asia. Pola kekristenan untuk seluruh dunia lah, seluruh kekristenan seluruh dunia itu baik Protestan, Katolik. Pola Kalau berarti kekristenan kalau kembali ke bahasa Ibrani berarti sudah tidak pakai lagi apa ya? Tidak pakai lagi roh kudus tapi roh kades ya? Apa? enggak bahasa Ibraninya ruah kodes. Oh, Tapi kalau ruah kode. Ya, makhluk awam, Katolik, Protestan, ruah kodes kalau bahasa Indonesia jadi Roh Kudus. makhluk awam. Jadi saudara-saudara yang Kristen, Kalau pola yang versi kekristenan yang terbagus, versi yang bagus yang Ari pakai itu apa? Yang mana yang bagus? Yang ILT apa BLT atau MBG? Yang versi bagus. ILT 3. ILT. Tapi kalau apa? Ari sudah pernah baca BLT punya atau belum? BLT saya belum pernah baca sih, tapi Di situ yang pakai Yosua penting- juga BLT. BLT pakai Yosua. Kalau iya. apa BMKG sama apa SPG itu tidak. Dia Oh, tidak iya. pakai, dia masih pakai Yesus. Enggak apa-apa kalau masih Kristen yang berpola ke Yunani ya silakan pakai, enggak dipaksakan juga. Tapi kalau sudah berpola ke Ibrani, jadi kekristenan di dunia itu, di seluruh dunia itu ada dua, pola ke Ibrani dan pola ke Yunani. Jadi orang-orang Kristen dimanapun berada di kolong langit ini, di seluruh dunia ini, hidup ini pilihan, saudara-saudara. Hidup ini pilihan. Jadi mau pilih mana? Mau pola ke Ibrani atau ke Yunani? Silakan, please. Tidak ada yang larang, tapi jangan sampai salah pilih. Nah, jangan sampai salah jalan. Karena kalau kita salah jalan bisa tersesat. Jadi hidup ini pilihan ya. Jangan sampai orang Kristen salah pilih. Dan Coba Ari, coba tanya coba. Pemahaman Tritunggal sama Tungtri itu sama apa beda? Coba tanya sama Dola. Dola, apakah pemahaman Tritunggal atau Tunggal Tri itu sama atau beda? Pemahaman Tungtri adalah pemahaman yang sesuai dengan Bible. Kalau pemahaman Tritunggal itu pemahaman sesat. Wih, luar biasa ya. Wih. Benar ya? Oh, iya benar ya, iya benar. Benar. Iya, itu nggak salah karena itu memang sudah sesuai dengan pola akar Ibrani yang benar. Begitu saudara-saudara. Jadi yang mendengar ini kasih tahu sama teman-temannya yang Kristen bahwa beralihlah ke Tunggal Tri, jangan Tritunggal. Jadi yang disebut dengan Tunggal Tri itu Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini hakikatnya satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi kalau tiga pribadi itu misalnya saya, Pak Loding, dan siapa yang ini tulisan BLT di bawah tuh. Jadi kalau tiga pribadi itu mengurus ketiga Tuhan. Iya, tapi kalau kita pakai ILT itu bagus karena dia pakai Yesua kan? Yesua. Iya. Tapi kenapa tidak coba di apa? SGM atau coba baca dulu yang apa versi SGM itu? Yang PSG atau sebenarnya banyak sekarang terbitan-terbitan itu, tapi itu masih Kristen-Kristen yang masih berpola ke Yunani kayak Edis kan, kayak Edis itu. Kalau Edis itu dia baca yang versi apa? MCK? Enggak, kalau MB ya, IMB kalau IMB ya. Iya, IMB. Kan kalau saya lihat Edis kalau dia lagi live
itu masih sebut-sebut Yesus sama Allah dia. Jadi dari Iya, situ dia, karena dia pakai IMB kan. bahkan kalau saya lihat itu Edis dia berpola ke Yunani baru Yesua itu punya Tuhan lagi, berarti dari perkataan Edis itu dua dia mengimani kalau Tuhan itu dua. Iya, Karena iya tapi kalau Agatal itu dia pakai SKCK kalau tidak salah tuh, terjemahan baru itu. Versi Iya, apa? kalau- Leidecker SKCK. pokoknya Agatha, Edis itu masih polanya ke Yunani mereka, pola Yunani. Pola Yunani. Karena Yunani ini banyak sekali versi kan. Kalau di apa? Kalau di Enggak, Ibrani itu kalau Hah? enggak begini Bang Loding, kalau pola Yunani itu dari penyebutan nama Tuhannya kita bisa tahu. Dari penyebutan nama Tuhannya kalau dia sebut-sebut Allah dan Yesus, oh berarti itu pola polanya apa ke itu? 121 atau pola Yunani yang pola Yunani pola begitu. Yunani. Nah, maksudnya ini masih menyebut nama Tuhan yang bukan dari Ibrani. Berarti kalau yang benar itu kalau di bahasa Ibrani kan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Atau Iya, tapi yang paling tepat kalau Adonai itu sebutan Bang. Adonai itu sebutan, tapi kalau namanya Yahweh. Nah, itu kan di jadi gereja apa? Kalau Yahweh itu kan berarti apa? Gereja ini apa? Tidak, RSJ kalau begini. tidak salah. Gereja begini. RSD, gereja apa? RSJ yang pakai itu yang Adonai. Begini aku kasih tahu ya, kenapa banyak orang Yahudi kalau Sema Israel masih memakai Adonai, karena apa masih menggunakan tradisi lama. Mereka beranggapan nama Yahweh itu kudus, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Padahal nama Yahweh itu boleh disebut dalam doa dan pujian. Memang kalau Makasih ya Bangku. Halo Bang Ami, Kristen dalam Islam. candaan itu nama Yahweh Selamat itu malam Bang Ding. boleh disebut. Oh malam, siap. Dari Begitu. Katolik atau Protestan Bang? Sabar Pak Pendeta Ari. Iya. Protestan. Oke Protestan. Iya Pak, di sini kita ada perjanjian kekal dengan netizen. Silakan open cam Pak, biar kita diskusi santai. Iya. Oke siap. Ya Ari, di sini ada tamu ini luar biasa. Beliau ini juga Kristen bagus. Dia belajar sama. Siap Pak. Salam hormat Pak, salam kenal. Saya dari Indonesia bagian timur, tepatnya di Maluku Utara. Sekiranya Bapak dengan keluarga selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya, dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia oleh Allah Bapa yang di sorga. Amin. Amin. Ya. Bapak dari sebelum mana, Pak? lanjut ini saya Ya silakan. sebelum lanjut saya bertanya sama siapa nih? Ari. Pak Ari. Ari. Ya silakan. Ini Pak Ari Kristen mana ini? Saya mesianik Pak, mesianik. Iya. Apa tuntri apa? Tungtri, jelaskan Tungtri. Bapak pindah jelaskan Tungtri. Tadi Anda mengatakan Bapak. Tritunggal sesat kan? Kalau Bapak Tritunggal silakan. Iya. Bapak masih pola Yunani ya Pak? Aduh. Kalau pola Iya. Kalau Bapak Ari ini orang dari mana ya? saya Sulawesi Pak. Itulah karena kayaknya tetangga ini. Bukan Tator kah? Enggak usah ditanya tentang itu Pak. Bapak mau nanya apa? Ya, Anda mau Ki kasih tunjuk alamatnya. Langsung maki pale pertanyaannya. Iya, tapi. Karena ini Solata ya. Oh iya. Bapak mau nanya apa? Ini tadi saya dengar ini tuntri baru saya dengar itu Bang. Apa itu tuntri itu? Itu ajaran tahun 2026 karena kalau Tritunggal itu keliru Pak. Kalau
tiga pribadi itu merujuk ke tiga Tuhan. Nah, kita orang Kristen cuma Tuhannya satu. Kalau dibilang tiga pribadi, nanti orang Islam banyak mengatakan Tuhannya orang Kristen tiga. Nah, padahal Tuhan kita satu. Makanya Tunggu. pemahaman Tritunggal itu Tunggu jangan dulu Bang dipakai. Ari, tunggu dulu Bang. Tri. Bang Ari, tunggu dulu. Iya Pak. Itu Tuhan itu berapa Bang Ari? Berapa Tuhan itu? Tuhan itu satu ehad Pak. Itu yang saya mau itu. Tapi kenapa Bang Ari bilang ada Tuhannya Islam, Tuhannya Bang Ari, Tuhannya siapa tadi itu? Kalau Tuhannya Kristen sama Tuhan Islam beda Pak. Kita orang Kristen punya Tuhan sendiri. Tidak beda, mana bisa banyak Tuhan Bang Ari? Iya, enggak, Tuhannya Kristen itu banyak sekali Pak, berubah-ubah terus kayak siluman. Salah itu Bang Ari, salah. Iya Pak. Coba Pak. Kalau tiap daerah itu di Indonesia itu tiap daerah punya nama Tuhan masing-masing. Mana ada banyak Tuhan? Iya, di Sulawesi aja kalau dalam bahasa daerah kan masing-masing punya nama Tuhan dalam bahasa daerah masing-masing. Iya. Kalau Tuhan di Inggris kita, beda. Nama Tuhan di kita itu. Inggris beda. Nama Tuhan di Eropa beda. Nah, Kalau itu nggak Tuhan boleh, kita Pak. itu Pemaraja kan, Pemaraja itu Pemaraja itu Tuhan kita itu. Iya. Pemaraja itu dalam bahasa kita. Iya, kalau di sosial Kemudian Tuhan Allah namanya Puang dalam bahasanya loading Bang begitu. Tapi itu satu itu Bang, satu Tuhan. Tidak ada itu Tuhan lain, tidak. Aku kasih tahu ya Pak siapa nih Pak Lambe ya. Pak, aku kasih tahu Tuhannya orang Islam itu cuman satu. Iya, Tuhannya orang Islam, Tuhannya kita sama. Beda Cuma Pak. penyebutannya yang beda Bang, penyebutannya. Mana ada banyak Tuhan? Iya. Satu Penyebutannya Tuhan. enggak. Pak, kalau Yahweh dan Allah itu dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda, Pak. Bagaimana itu Bang Ari? Allah dan Dua pribadi Yahweh. yang Nah, begini, Pak. Kalau Allah dan Yahweh itu sama, tidak jadi masalah. Tetapi setelah diadakan penyelidikan oleh para teolog dan pakar teologi, Pak, pakar teologi mengatakan bahwa pakar teologi ini loh Pak, profesor loh Pak, pakar teologi mengatakan bahwa Yahweh dan Allah itu adalah dua pribadi yang berbeda, tidak sama. Mana ada begitu Bang Ari? Ini para Kalau- pakar. Kalau kita bilang Tuhan Yesus orang Islam bilang Allah. Kalau Enggak, Pak. Kalau Yesus itu Pak nama Helenisasi dari Yunani, nama Helenisasi. iya nama Helenisasi kita katakan Tuhan Yesus. Kalau Bali katakan Sang Widi apa nama? Tapi itu sebenarnya satu Bang, satu. Berarti Begini, berubah-ubah ya Arya? Iya, berubah. Nama Berubah nama Bang, tapi satu sebenarnya. Yang Iya, tapi, Bang Pak. Lodin sembah sama dengan yang saya sembah, sama juga yang Ari sembah, cuma penyebutannya yang beda begitu Bang. Mana ada banyak Tuhan? Tidak, Iya, tidak banyak Tuhan itu. tapi firman Tuhan mengatakan namaku tidak boleh diganti-ganti. Begitu. Bukan saya yang betul. katakan. Satukan saja. Mau pilih Yesus kah, mau pilih Allah kah, yang penting satu. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Itu Bapak saya kasih contoh ya, misalnya Bapak punya sandi, Bapak punya ATM kan, misalnya Iya. sandinya Yesua, baru Bapak ketik sandinya Yesus, keluar nggak duitnya Pak? Kalau sandi, Itu rahasia itu rahasia. Nah, Kalau itu. masalah sandi rahasia. Contoh biar Bapak paham. Kalau misalnya Bapak mau ambil duit, kan ada sandinya kan. Misalnya sandi Bapak itu Yesua.
baru Bapak ketik Tunggu dulu Bang Loding, tunggu dulu Bang Yesus. Loding. Ini kayaknya Keluar nggak? tidak Keluar ada nggak? ini Bang Ar ini. Kalau Bang Loding mengenal Tuhannya bagaimana Bang Loding? Cara mengenal Tuhannya bagaimana? Ya Pak, Tuhan mereka satu, Allah tidak berubah-ubah, keliling dunia tetap Allah, nggak kayak Kristen Iya, betul. berubah-ubah terus. Betul. Tuhan mereka, Tuhan kita sama. Mana banyak ada Tuhan? Sama. Nggak beda, Tuhan, Pak, Tuhan Pak. Loding, Tuhan kita sama juga. Pak, Tuhan kita itu beda dengan Tuhannya Islam. Tuhan kita bernama Yod He Waw He yang dibaca Yahweh. Yod He Waw He itu Oh, ini baru ada ini. Apa? lihat Dari mana? Bang? Yote apa? YOTVV Yod, maksudnya? Yod He Waw He dibaca Yot Yahweh. he wowe. Yod Itu Pak, He Tuhannya Waw namanya Waw. Yot he wowe. Kita punya Penyebutannya. kita punya kita Pak Ri, diambil dari mana? Bahasa mana? Ah, Ari, Kitab kita kita bahasa itu- mana silakan. Iya, kitab-kitab Pak dari bahasa Ibrani yaitu Tanak dan Berkadasa itu yang asli Pak. Tanak itu Kita- Quran, Nevi'im dan Ketuvim. Oke, bahasa Ibrani kita petik dari mana? Dari Israel kah? Dari apa itu Yahudi kah? Apa namanya itu? Dari Israel Yahudi Pak. Oke. Bahasanya Israel. Kalau Tuhannya Lodin, anunya Lodin dari mana Bang Lodin? Kitabnya. Anunya, anu saya. Kitabnya Bang. Ya. Oh, kitab saya dari Arab. Oke, kita Bang Lodin dari Arab. Oke. Jadi kita dari Yunani. Apakah sama bahasa Yunani dengan bahasa Arab? Apakah sama? Silakan Ari. Iya beda lah Pak. Beda katanya Pak. Silakan. Enggak sama. Ini bagus kita belajar. makanya. Ini Pak, kita di Makanya sini kita belajar karena sama. saya catat ya. Iya. Saya belajar lagi. Kita belajar semua di sini. Silakan. Iya. Saya catat. ini, saya Makanya pegang tidak tulis. sama, tidak sama. Kalau diambil dari kitabnya kita punya kita tanah ya YOTPAP kan apa namanya itu? Yod Yot He e Waw wo He. we. Ya, jadi Coba Bapak sebut Yod He Waw He. YOTPAP ya saya tidak tahu itu. Yod He Waw He. Jadi Yod He Bang Waw Loding He. siapa nama Tuhannya Bang Loding? Allah Subhanahu wa taala. Itu. YOTPAP sama Allah Subhanahu apa? Yote pape. Iya, sama Allah Subhanahu wa taala itu saya kira satu pribadi yang sama, Bang. Cuma penyebutannya yang beda. Kalau Bapak bilang begitu itu tidak Ah, benar ini. Pak. Sabar. Ini ada lagi langsung dari pusatnya. Langsung saya undang dari pusatnya. Iya, selamat malam Bang Billy Yahudi. Shalom Ya. alaikum. Ya. Mas Nisma. Ya. Iya Pak. Silakan Apa Bang dibilang Billy. itu, Bang Loding? Ini Buka asli nih. kamera dong. Ini orang ini Yahudi beliau ini. Iya Bu, ini Kalian Buka bicara kamera kitabnya dong. ini datang orangnya ini. Jangan kalian takut ya. Pak Loding. Iya. Ya. Tolong buka kameranya, Bang. Yang Joseph mana Joseph ini? Pak Yosef Rahman buka kamera dong. Asik. Iya, tunggu bentar ya. Silakan, dong, nggak silakan suruh ya. dong kalau Nanti nggak belajar ya. kamera. Ari nanti belajar karena Bang Billy ini Iya, ini iya. Billy Semua Yahudi ya. Iya. Ya. Ya kita bahas Yod He Waw He dulu. Ya, Sama Pak Yote wowe. Iya Pak Yosef, aku mau bahas sama Pak Yosef dulu deh. Ya, Bapak Amik, kalau Bapak merokok, Bapak sembunyi dari kamera ya. Sembunyi Iya, di iya, sini. Bang. Iya, Iya, siap, Bang. Siap. Oke, kita belajar di sini. Ini Bang Billy langsung saya telepon beliau dari Yahudi ke sini, Pak. Iya, Asli. itu loh. Iya. Itu minta maaf, Bang. Itu berapa tadi itu Tritunggal apa itu Tuntri itu. Tungtri. Iya. Ya, kalau Ari Tungtri, kalau Bapak Tritunggal jadi beda. Kalau Iya, Bang Billy Yahudi, beda. saya Islam. Ini terkumpul Iya. ini. Bagus sekali. Iya. Oke. Iya. Pak Yosef buka kameranya dong Pak Yosef. Sabar, dia lagi persiapan. Dia ini rabi dari Yahudi. Oh mungkin dia lah pakai lagi tuh yang ada di kepala itu ya. Kau ini tidak. Itu kan mereka punya apa, Ari? Iya, Ari seharusnya iya, begitu. Kalau iya. Ari kenapa Ari tidak beli itu? Pakai. Dan begini Bang Loding. Enggak, Begini, Bu. Bang Loding. Itu Saya Begini. tidak setuju Begini, kalau Bang, ada begini, bilang Bang, Tuhannya Bang Lodin, Tuhannya saya, Tuhannya Bang Ari, Tuhannya siapa ini beda. Itu saya pikir satu saja Tuhan Bang Lodin.
Tapi Ari bilang beda karena Ari bilang Yesus itu Bapak apa? Yesus itu bagaikan televisi dan Bapak itu remote ya. Atau gimana Ari? Salah itu Nah, ini Ari ini dia bilang ini coba. salah. Kita punya Tuhan memang Yesus, Tuhan Yesus. Cuma kita yang katakan Yesus, mereka katakan Allah begitu. Coba Bapak Amik dengar dulu kata Bang Ari bagaimana tadi Tuhan itu remote dan TV dan air panas sama termos gimana coba? Iya, kalau kan semua yang dikatakan Yesus itu yang diucapkan itu dikontrol atau diawasi atau diremote oleh Sang Bapa, yaitu Sang Pencipta Elohim Yahweh. Begitu, Pak. Nah, kalau ke sisi kemanusiaannya itu, sisi ketuhanannya itu ada dua, yaitu manusia dan Tuhan. Ibaratnya yaitu manusia dan Tuhan. Ibarat termos ini yang ketuhanannya ini yang di dalam, yang panas, yang di luar itu kemanusiaannya, yang dingin. Itu betul Pak. Itu betul Pak. Kalau kita tanya Pak ya, Bapak dengar ya kalau kita sabar Ari. Iya sabar Ari. Kita tanya Dola dulu Ari biar Bapak dengar Dola kan. Di sini nanti baru lanjut sama Bang Billy. Ya. Coba Ari tanya pemahaman Dola Tritunggal dan Tungtri. Silakan Ari tanya. Bang Dola yang benar Tritunggal atau Tunggal Tri? Pemahaman Tungtri adalah pemahaman yang sesuai dengan Bible. Kalau pemahaman Tritunggal itu pemahaman sesat. Nah, sesat katanya Bang. Oke. Lanjut ada Bang Billy. Bang Billy masuk. Bang Loding. Ya. Jadi mulai Saya bisa tanya Dola. Tunggal Tri. Ya, apa Bapak mau tanya Dola Pak? Oke. Tahun-tahun selanjutnya. Dola. Sabar. Ya. Ya. Dola, apakah Tuhannya Bang Loding, Tuhannya Kristen, Tuhannya siapa tadi ini? Yahudi? Apakah satu yang menciptakan atau bagaimana Dola? Ari jangan ribut. Apa tadi Ya. Pak? Coba Bapak tanya. Ulang. Ya. Dola, Tuhannya Bang Lodin, Tuhannya Ari, Kristen, Tuhannya Yahudi, apakah satu pencipta? Tidak sama. Tuhan Kristen manusia anaknya Maria. Tidak sama. Tuhannya Kristen manusia anaknya Maria Pak. Bapak garuk kepala. Silakan masuk Bang Billy. Silakan masuk Bang Billy. Kasih edukasi nih. Kalau Ari bilang harus kembali ke Ibrani atau gimana silakan. Iya, kalau YHWH itu kan yang disebut kalau dalam terjemahan Alkitab disebut Allah Israel ya, itu YHWH namanya. Nah, tapi dalam kitab Tanakh ini kitab Tanakh, aku buka ya sedikit. Iya Pak. Dalam kitab Tanakh Tuhan itu disebut dengan sebutan Hashem atau Adonai. Karena merujuk kepada perintah ketiga, lo tisai tasem elkalasyak, jangan menyebut nama YHWH dengan sembarangan. Gitu. Jadi orang Yahudi ketika dia berdoa dia menyebut nama Adonai, ketika dia berbicara ngobrol seperti ini Hashem gitu. Namun demikian YHWH itu adalah akronim atau singkatan dari beberapa kata yang artinya YHWH Haya Ove Yeh. Dia yang dahulu, dia yang sekarang, dan dia akan datang. Itulah sifat daripada Tuhan, itu kekal abadi. Begitu. Itu Pak, kenapa kalau semua Israel kok pakai Adonai, kenapa enggak pakai nama Yahweh Pak? Adonai kan sebutan Pak, Hashem Adonai kan sebutan, bukan nama. Karena cakwe itu makanan yang dijual tuh di depan ada tuh cakwe ada. Tapi kalau masa nama Tuhan Kudus dipelintirkan begitu, waduh. nggak ada orang Israel menyebut nama Tuhan dengan sebutan cakwe, Yahweh, Wewe, nggak ada. Ini dalam kitab Tanakh. Ini kitab Tanakh, kita lihat terjemahannya ya. Kita lihat terjemahan. Jangan-jangan itu kitab Tanakh aspal Pak, asli tapi palsu. Nggak ada kitab ini. Itu asli. Oke, kita buka.
Ya, buktikan. Iya. Bang Ari, Bang Ari. Enggak, tapi yang dipunya teman-teman saya seperti Mikana itu kan nama Yahweh di dalam, Pak. Nggak ada, salah, nggak ada. Yahweh itu diperkenalkan oleh sarjana Jerman abad ke-16 namanya Wilhelm Gesenius. Itu dia. Oh, itu. Bang Loding, Wah. Ya. Enggak, Pak. saya bisa tanya. Tapi kalau menurut Ya, dolar. sejarahnya, Tidak, tanya Bang Loding saja. Sabar, saya tidak sabar tahu. Bapak. Ya, Bapak Billy Yahudi mau kasih tampilkan dulu ini kitab Tanakh. Kira tanya Dola lagi ya. Oke. Sekarang kita ke yang paling gampang aja deh, ulangan 20 ya. Keluaran 20. Nah. Apakah ada cak www di situ? Gombel, apakah ada? itu nggak boleh, Pak. Ini nama kudus. Nama kudus nggak ada, cak www, yang www nggak ada. Nih, Kok nih ya. Nama kudus nggak ada gitu nih. Pak Yosef Kristen apa? Saya bukan Kristen, buset. Ya, Yahudi. Yahudi kan ada Yahudi Mesianik, ada Ortodoks. Nggak ada, nggak ada. Ortodok nih, lihat ya. Di apa dulu? Yahudi kan banyak. Dengar dulu. Ini ya. Ini Shemot ya. Shemot itu keluaran. Sebenarnya ini bukan keluaran. Shemot itu nama-nama. Harusnya. Shemot itu nama-nama jamak. Shem itu nama, Shemot itu nama-nama. Oke. Kita lihat ayatnya di dalam Shemot Kaf atau Shemot 20. Nah ya, ayat yang pertama nih. Anoki Hashem Eloheka. Ini ya, kita lihat sekarang terjemahannya. I am Hashem tuh, Hashem bukan cakwe, bukan Yahweh. Tuh, ya. Hashem. Mikana jangan didengerin, dia kan bukan Yahudi. Pak, pola kekristenan gimana saya mau tanya? Pola kekristenan gimana coba? Pola kekristenan dia menyembah anak manusia, Tuhan yang bersuku Yehuda. Nah, namanya siapa, Pak, coba? Tuhan Kristen kan Yesus namanya. Itu kan nama helenisasi, Pak. Ya namanya Yesua. Terus kan dilarang menyembah, kan di dalam Taurat dikatakan dilarang menyembah laki-laki ataupun manusia, laki-laki ataupun perempuan nggak boleh. Kok ayatnya di mana? Oh, oke. Kita lihat ayatnya ya. Tanya Ari, tanya ini bagus. Ini guru asli yang kamu dapat. Kalau Mikana guru palsu, tanya Ari. Jangan bantah Dilarang belajar. menyembah laki-laki itu manusia, jadi yang harus disembah siapa dong, Pak? Tuhan itu bukan laki-laki ataupun perempuan. Maka di dalam Taurat dikatakan Lois el Mekazeb, Tuhan itu bukanlah manusia. Bayangkan kalau Tuhan punya organ tubuh, waduh, tiap pagi dia pasti harus buang air. Iya. Waduh, ajaran baru kayaknya ini. Ajaran baru ini. Bapak, kalau Bapak ya Yahudi apa ya? Mesianik, Ortodoks atau Yahudi apa ya, Pak? Yahudi Ortodok lah. Oh, memang kalau Yahudi Ortodoks kan belum percaya kedatangan Hamasya kan? Hamasya atau Mesias di dalam seluruh kitab Tanakh namanya tidak pernah Yesus. Dalam kitab Yeremia 30 ayat 9. Tapi kan Yahudi Ortodoks kan belum percaya kalau Yesus Hamasya itu sudah datang kan? Ya, di mana Yesus di dalam kitab para nabi Israel, kitab Yesaya, kitab Zakaria, di mana ada nama Yesus tertulis? Nggak ada. Pak, karena banyak juga Yahudi yang tidak menyembah kitab Kadasa. Kalau orang Yahudi sudah percaya kitab Perjanjian Baru, dia menjadi Kristen. Mereka cuma mengimani kitab Torah, tetapi banyak Yahudi yang tidak mengimani kitab Kadasa. Jadi gini deh, sekarang saya tanya ya. Tahu, Pak. Enggak, saya tanya. Bang Loding, saya tanya nih Bang Loding. Bang Loding, apakah Tuhan Bang Loding itu orang Arab? Tidak. Oke. Sekarang teman Kristen, apakah Tuhan kalian itu orang Yahudi? Iya, benar. Oh, berarti orang ya? Iya, benar. Iya,
dia datang sebagai orang Yahudi. Tuhan manusia menjelma jadi Tuhan, Bang. Dia menjelma jadi Tuhan. Enggak, Tuhannya jadi Tuhannya menjadi suku apa Tuhannya itu? Artinya Suku Yahudi. keilahannya. Baru ada Tuhan mempunyai suku ya? Bani Yahudi, Bani Israel. Oh gitu. Jadi Tuhannya punya suku ya. Jadi di dalam pencatatan daerahnya dia adalah sukunya suku Sunda gitu ya. Pak, Bapak bilang apa tadi? Yahweh baru muncul pada abad keberapa coba? Abad 16 Wilhelm Gesenius. Coba lihat situ. Tanya sama ini, tanya Dola. Enggak, berarti kesimpulannya ini Bapak itu lebih mempercayai perkataan manusia daripada firman Tuhan kalau begitu. Tuhan mengatakan Tuhan itu bukan manusia dalam kitab Taurat. Kenapa kalian menyembah manusia? Kapan kami menyembah manusia? Itu kan wujudnya aja seperti manusia. Kan itu kan Yesus itu kan firman hidup yang Yahweh sendiri yang bermanifestasi dalam wujud seperti manusia. Seperti Seperti ada- Kami manusia. tidak menyembah manusianya, Bang. Kami menyembah ketuhanannya, begitu. Iya, tapi dia punya anus nggak ketika dia di bumi ini? Punya pantat nggak kira-kira? Bapak ini Kalau memang kemanusiaannya ya memang. Oh, mantap. Berarti Tuhan kalian ketika dia di bumi ini punya pantat ya? Pantat. Iya. Karena kemanusiaannya begitu, Bang. Syukurilah jangan-jangan Bapak ini Yahudi yang menyamar deh. Iya. Enggak Bapak ini. Coba renungkan dan pikirkan. Tuhan saya sama seperti saya punya anus, punya alat reproduksi. Pak Itu siapa? gunanya buat apa? Tiap pagi itu harus mengeluarkan yang namanya fases atau tokai. Jangan ngomong. Masa Tuhan mengeluarkan tokai? Aduh, itu sisi kemanusiaannya Pak. Sebagai manusia ya, manusia sempurna yang turun ke dunia dalam wujud seperti manusia itu bahkan lapar haus juga. Itu sisi Iya, kemanusiaannya. nggak apa-apa. Pak. Makanya saya tanya, iya nggak apa-apa. Makanya saya tanya, apakah Tuhanmu punya pantat? Aduh, enggak. Jangan bahas itu Pak. Pokoknya aku sudah jawab. Iya, Itu jawab sisi dulu kemanusiaan. pertanyaannya. Tuhanmu ketika jadi manusia punya pantat nggak? Aduh Tuhan, ya jelas lah. Ya udah. Lanjut bang. Punya pantat ternyata ketika jadi manusia. Ya ini oke. Bagaimana? Sabar Bapak Amik. Bagaimana Bapak Iya. Amik masalah tungtri tadi sama Tritunggal ini? Karena berbeda nih. Tidak, ada saya mau tanya sama Bang Lodin dulu sama Oh, sama Adi, Dola. bukan sama siapa nih, Joseph. Saya tidak mengadu domba ya, tapi tidak tahu siapa yang ikut, siapa yang siapa yang meniru. Karena saya lihat dalam YouTube, Bang, itu apa namanya itu kalau di masjid itu setiap subuh itu teri-teri apa namanya itu, Bang? Ajan. Oh, azan apa? Azan. Ah, Azan. iya, iya. Kemudian ada juga di YouTube di Yahudi mirip-mirip dengan itu, Bang. Oh begini Jadi Bang. Begini Ya. Bang, kalau di Islam itu kan dia memanggil umatnya untuk beribadah itu kan Allahu Akbar, Allahu Ya Akbar. betul, benar. Allahu Akbar, Allah. Kan begitu Ya. kan? Nah, kalau Ya, Yahudi ya. kan Shema Israel Adonai Elohenu. Kalau di Kristen Jadi tunggu, jangan itu, Bang. Tidak boleh, Bang. kan di Kristen Jadi- begitu. Jadi siapa yang mengikuti nih, Bang? Siapa yang duluan Yahudi sama Islam, Iya. Bang? Ya sabar. Pak Yosef kalau Pak Yosef berdua pakai nama apa Pak? Boleh nanya sih. Karena kan Abang Lodin bilang kami mengikut-ikut Yahudi kan. Kami ambil Bukan kitabnya kalian Yahudi mengikuti begitu. Yahudi, kalian mengambil Ah. kitab Yahudi, kalian Ya. menuhankan orang Yahudi. Begitu. Jadi saya tanya balik, Bang, apakah kalian yang ikut Yahudi karena ini ada kemiripan ini, Bang? Tidak, kalau agama Samawi memang begitu.
Kalau Yahudi mereka memanggil umatnya beribadah, maka mereka panggil begitu. Contoh nih, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kurang lebih seperti itu. Kalau di Islam itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ah, seperti itu. Kalau di Kristen, ding, ding. Iya, udah. Aku Bang Loding, coba diulangi lagi semanya. Aku rekam nih. Ya, kalau di Yahudi itu dipanggil kan, orang panggil beribadah itu kan, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Baru Itu di Yahudi. Malkuto leolam faed. Itu kalau di Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Kristen, Ya. Jadi siapa yang meniru ini, Bang? Jadi siapa? sabar Bapak. Jadi ada tuh gereja dekat sekolah kan. Wih, pagi-pagi mereka mau pergi, tiba-tiba bunyi, ting, ting. Mereka cepat-cepat pergi beribadah, ternyata anak-anak keluar main sekolah. Pak Yosef Nanti, ya. nanti kalau Bapak pergi beribadah kan, ibu sudah berganti, Bapak lagi berganti, tiba-tiba lewatlah, ting, ting, ting. Ani ibu bilang, Bapak cepat-cepat, bunyi bel di gereja sudah berbunyi. Padahal begitu keluar, ternyata tukang jual es krim. Jadi siapa yang mengikuti nih, Bang? Siapa enggak, yang begini. duluan Tidak Islam ada sama- ikuti, tidak ada ikuti. Memang masing-masing agama begitu. Kan beda. Kalau Kristen kan bel kan. Kalau di Kristen bel atau tidak lonceng. Jadi kalau Joseph, bagaimana pendapat Joseph? Silakan. Kan ada kesamaan ini, Bang Joseph. Bagaimana itu? Jadi karena orang yang pertama kali daripada nabi-nabi yang menemukan Tuhan adalah Abraham Avinu. Ketika dia mencari Tuhan, karena bapaknya Abraham ini Terah adalah seorang penjual berhala atau penyembah berhala, ya. Jadi dia mencari Tuhan, akhirnya dia menemukan Tuhan yang benar. Akhirnya turun anaknya juga Ishak begitu, Ismail juga begitu, sama bahwa diajarkan oleh ayahnya. Baru ke Yakov sampai ke 12 suku anak-anak Yakov. Jadi baik keturunan dari Ismail dan juga keturunan Ishak, mereka mengenal Tuhan yang sama, Tuhan yang echad. Iya. Nama Tuhannya siapa, Pak? Nama Tuhan itu banyak ya, ada 72 namanya yang merupakan sifat-sifatnya. Salah satunya ialah El Elyon dan Hakados, yang maha tinggi dan yang maha suci. Waduh, ajaran baru ini aku dengar nih. Ya, El Elyon, kalau kamu pernah lihat El Elyon itu yang maha tinggi, Hakados yang maha suci, Hamelech sang raja, Hamakom sang tempat. Pak Yosef, kalau nama Tuhan Kristen di surga siapa, Pak Yosef? Yesus lah. Itu aku kan sudah bilang itu nama Helenisasi, itu tidak Ya, ada. Yesua. Nah. Aduh, jadi kalau Bapak berdoa itu, kalau Bapak Pak Yosef berdoa pakai nama apa? Misalnya kita mau, kan sebelum orang Yahudi kalau berdoa itu, kalau dia mau sembahyang pagi, namanya Sakharit. Dia harus cuci tangan dulu, baru dia mengucapkan berkat, baru kata Adonai Elohim minal kolam asyir kidisyadu bimsa fisfanu al netilat yadaim, baru dia bisa bersembahyang pagi. Semua Iya, sembahyang Pak. siang juga Iya, begitu. Pak, tapi dalam doa dan puji-pujian itu kan Asem dan Adonai itu sebutan, Pak, bukan nama. Itu sebutan. IHWH, cakwe nggak ada yang namanya cakwe WWWW, itu nggak ada. Waduh, bahaya ini Bapak ini. nggak ada nama. Bapak harus insaf, Pak. Aku kasih Justru tahu kamu yang harus insaf. Tuhan Allah Israel itu namanya harus bukan insaf Yahweh. ini. Aduh, Nggak ada nama Yahweh. terlambat ya. Yahweh,
Yahweh, Wewe, Cakwe nggak ada di dalam kitab Tanakh. Bahaya ini Bapak ini. Justru kamu yang bahaya menyebut namanya dengan salah itu. Namanya tidak pernah disebut dengan nama Yahweh. Itu Wilhelm Gesenius, sarjana Kristen abad 16, sarjana Jerman. Cek coba, tanya Dola. Tanya Dola. Jadi Pak sarjana Jerman ini yang menulis ini Tuhan apa bukan Pak? Saya tanya, dia Tuhan apa bukan? Bukan, makanya salah. Nah, kenapa Bapak ikuti kalau dia bukan Tuhan, dia bukan firman? Lah, yang ikutin kamu kan Yahweh, Wewe itu sarjana Jerman yang buat. Pak, aku kasih tahu ya, nama Yahweh itu. Nggak ada Yahweh itu siapa? Yud Hewohe itu bacanya apa coba Bapak? Salah. Jadi bacanya apa coba? Dibaca apa coba? Bacanya Hashem atau Adonai. Aku bilang tadi Hashem Adonai itu sebutan Bapak, sebutan sama gelar itu Sekarang IHWH artinya apa? IHWH. Iya, sekarang IHWH artinya apa? Kamu kan lebih tahu dari saya. Enggak, ini Pak Yosef tidak bisa membedakan nama pribadi dengan gelar. Tuhan Itu bukan gelar, pribadi. Sebutan Tuhan bukan pribadi. nama Kalau pribadi kamu belajar yang benar di dalam Allah bahasa sama Yahweh itu nama pribadi Pak. nggak ada Yahweh, Cakwe nggak ada. Dari 72 nama Tuhan nggak ada yang namanya Cakwe. 72 nama Tuhan. Kenapa bisa 72 nama Tuhan lagi? Alamak, astaga. Nah, makanya nggak tahu kan? Ya. Ayatnya coba, ayatnya di mana 72 nama Tuhan coba Hitung aja, hitung. Kita hitung nama Tuhan ada 10. El Gibor, El Elyon, terus Roy. Sadai. Itu nama-nama Tuhan juga yang merupakan sifat dia ketika berinteraksi dengan umat manusia. Pak, El Roy, El Sada itu gelar Pak, gelarnya. Jadi Bapak ini tidak bisa membedakan nama pribadi sama gelar. Aduh, Gelar itu nama bukan? Gelar sama nama itu beda. Enggak, gelar itu nama bukan? Gelar itu bukan nama Pak. Lain nama, lain gelar. Gimana gelar itu adalah nama dong? Gimana orang dikasih nama dengan gelar ini gitu? Gimana sih? Jadi, kalau nama itu Pak Yahweh Nggak Allah. ada Yahweh, Cakwe-Cakwean nggak ada. Ini kitab Tanakh nih, kitab Tanakh. Nggak ada Cakwe-Cakwe, wewe nggak ada. Bukannya Hindu Buddha itu nama. Tapi Hashem Adonai, El Sadai, El Roy, dan El lainnya itu gelar atau sebutan Pak. Berarti Pak. Terus Cakwe dari mana Cakwe? Aduh Pak, sadar Pak. Dari mana Yahweh? Yahweh itu di mana? Kalau ada tulisan Yahweh dalam kitab Tanakh, saya hari ini juga menyembah patung Yesus. Silakan. Aduh Pak, baca kitab Tanakh yang benar Pak. Astaga, ini Tanakh nih. Oh, Bang Dosin, bukain lagi. Ada tiga kitab Tanakh. Nih. 3 kitab Tanakh, nggak ada yang namanya Cakwe-Cakwean. Mungkin itu kitab Tanakh aspal yang dipakai Bapak. Nih. Oh, ini dari Israel, dodol loh. Ini dari Israel, kitab Tanakh palsu gimana tuh? Yerusalem Korean Bible. Tuh. Nggak ada yang namanya Cakwe-Cakwean di sini. Aduh Pak, sadar Pak, ini Pak. Aku kasih tahu Pak. Kebalik Pak. Tunjukin kepada saya di dalam kitab Tanakh ini ada Yahweh namanya. Silakan. Nih, Memang saya tidak bisa. ada, tapi Hashem dan Adonai itu bukan nama Pak, itu gelar sebutan. Iya, sekarang IHWH itu artinya apa coba? Aku mau tahu IHWH. Adonai di sini Pak, Yahweh. Enggak, IHWH itu artinya apa? Silakan. Kan kamu lebih tahu dari saya. Itu sebutan Pak. Iya, ada artinya. Bukan sebutan, ada artinya. IHWH itu ada artinya. Coba sekarang saya mau tahu dari Anda, IHWH itu artinya apa? Yod Hewohe itu artinya lihatlah tangan, lihatlah paku. Itu menjurus Cari itu. Coba dikirain Bang Dosin. penyalipan Yesus sama siapa? Karena Yesus kita lihat sama dulu siapa? nih. Kita lihat ya. Nih. Yesus itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Ari, Bisa dibesarkan Ari. Bang Dosin. Boleh. Ari, Yod jangan Hewohe, jangan lihatlah bikin malu tangan, Kristen.
Mana ada lihat tangan, lihat paku, tidak ada orang Kristen. Nggak ada lihat tangan lihat paku. Bikin malu Kristen aja ini hari ini. Nih kita lihat ya. Nih. Bapak ini enggak ke Dengar Yahudi. Ari, lihat dulu. Lihat Apa? dulu, Ari. The four letter name of Hashem tuh 4 huruf nama Hashem tuh YHWH indicates the God is timeless, bahwa Tuhan itu kekal, tidak terbatas ruang dan waktu, dan kekal itu infinite. Oleh karena YHWH itu adalah akronim dari Haya Ove Veihye nih, YHWH, dia yang dahulu, dia yang sekarang, dan dia yang akan datang. Itu Haya Ove Veihye. YHWH itu artinya Haya Ove Veihye. Jadi nggak ada cakwe-cakwean Pak, tuh Hashem tuh. Aduh Bapak. Bikin malu aja Kristen ini. Mana ada lihat paku, lihat apa itu? Tidak ada. Itu sebenarnya bukan lihat tangan, lihat paku, lihat mangga, ada galah begitu. Masa Ari, iya Bapak Jamik, masa dia bilang lihatlah paku, lihatlah tangan, gimana? Aduh Bapak. Bikin malu Kristen ini. Aduh. Pak, aku kasih tahu ya. Ini, Nama Yahweh. inilah Bang Lodin bilang Otem bingung, karena saya pun bingung juga. Coba Pak Ari baca, Pak Ari silakan baca Pak Ari, bisa nggak? Kenapa saya Betul mau itu Bang. Bikin Aku yang- bingung aku ini yang- Bang hari ini. aku yang tanya tadi kenapa saya disuruh baca? Enggak, Aku saya bilang- kan Pak Ari kan lebih tahu dari saya soal Taurat, makanya saya pengen tahu Pak Ari bisa nggak baca Taurat? Iya, enggak. Ini lucunya. Aku tidak bisa terus terang aku tidak bisa baca tetapi nama Yod Hewohe itu aku lebih paham dari Bapak. Oh, tadi aja saya tanya artinya nggak tahu. Lihat tangan, lihat paku Ini katanya Bapak mau ngapain? Bapak lucu. Tadi aja kamu Ya, ya bisa aja baca. lihat tangan, lihat paku. Emangnya bak tukang bangunan? Ada aja. Lihat tangan, lihat paku tukang bangunan, keles. Lihat Bagaimana itu Pak Jamik? Enggak, itu menjurus ke penyalipan Yesus Amasya yang dipaku tangannya. Iya dipaku tangannya, tapi jangan bilang lihatlah paku, lihatlah apa itu tangan. Iya. Jangan dipaku tangannya. Lihatlah paku, lihatlah tangan, itu menjurus ke penyalipan. Lihatlah paku, lihatlah tangan, lihatlah paku di material. Aduh, Pak, sadar Pak, insaf ya Pak, sadar ya. Ari, coba kamu kasih penjelasan dulu bagaimana Bapak Jamik itu bingung itu. Lihat Iya. paku, lihat tangan, Bingung saya yote lihat apa, paku, yote lihat tangan apa? ini. Nah, Apa di begini tangan? Pak, itu karena Pak Amin itu pola Yunani jadi dimaklumi. Oh, pola Yunani Pak Amin. Wah, ajaran ini muridnya Mikana pasti nih. Muridnya Kristen Yunani kayak Edis sama siapa itu? Ini muridnya Mikana, kalau udah ngomong pola Yunani ini murid Mikana ya. Yang Iya, Apollo. dia murid Mikana. Saya curiga Bang ini hari ini menyamar ini Bang hari ini merusak nama Kristen ini. Mana ada Ari, kau paku, menyamar Ari, tangan. astaga. Ari, kau menyamar. Maksudnya menyamar bagaimana? Kok menyamar Tidak sih? ada lihat kau tangan, bukan lihat paku Mesiani. di situ. Kau buka Kristen, masa ada lihat paku, lihat tangan. Bagaimana itu Bapak Amik ya? Tidak ada Material. orang Kristen begitu. Enggak, itu menjurus mengingatkan kita kepada penyalipan Yesus Amasya yang dipaku tangannya. Nah, Lihat kalau tangan, masalah lihat paku itu di mana kalau lihat masalah penyaliban, Iya. masalah penyaliban. Coba Karena kalau Yesus itu orang artinya Yahweh yang menyelamatkan di kayu salib. tunggu Dengan dulu Bang menceritakan Bang namanya. Bagari. Masalah penyaliban. Orang sebelah bilang yang disalib Ini itu aku kasih tahu bukan dulu ya. Nama Yahweh itu nama tuannya Abraham, Ishak. Yesus. Dengar dulu Pak. Katanya yang disalib itu Sudah. dengan secara tidak ya lo tuh dengar dulu Bang Are. Secara tidak langsung mereka bilang Yudas yang disalib. Jadi saya bilang kalau Yudas yang disalib, Yesusnya kemana begitu? Iya, betul itu. Ari, Begitu, ini Bang kasih Rudi. penjelasan yang Kalau memang baik-baik. Yudas Ari. yang disalib, kalau memang Yudas yang disalib, Yesusnya kemana?
Coba Ari, kasih penjelasan baik-baik bagaimana lihat paku, lihat tangan itu. Bapak bingung itu. Aku sudah jelaskan itu menjurus ke penyaliban Yesus Amasya. Ayatnya di mana itu ayatnya? Lihat tangan, lihat paku itu mana di mana? Iya, itu artinya ya karena Yesus itu Ini di memang mana? Bapak kan Pak Yosef kan itu belum percaya kedatangan Bapak kan Yahudi Ortodoks kan, dia aja dimaklumi juga. Kayak Pak ini Bapak yang dibawa ini pola Yunani. Oh, berarti Bapak Saya Amik bisa itu pola bagi- Yunani. Sesat. Kalau Joseph sama Bang Lodin saya bisa maklumi, tapi kalau Bang Ari saya tidak bisa maklumi karena merusak nama Kristen itu. Iya, baru dia bilang sesat, Mana ada Pak. lihat paku, lihat tangan, tidak ada bikin Iya. malu. Ada nih kita punya saudara Joseph dalam. Ini dia yang pegang kita taruh, baru kamu yang sosok tahu. Mana dilihat paku, lihat tangan. Iya, Pak. Waduh, Itu. banyak Coba Ari belajar berikan dulu. pencerahan Ari. Mungkin Bapak tidak tahu. Apakah Ari pola Yunani itu sesat Ari? Ya pola Yunani itu sesat baru Ya, nama aduh, Tuhannya itu aduh Bapak. Aduh, lanjut lagi Bapak. Helenisasi. Aduh, Ari Pak, ini. Pak, Saya Islam, kalau Bang Billy ini kan Yahudi. Tapi Ari ini kan Kristen, bikin malu Kristen ya Pak ya? Kalau Bang Lodin sama Bang Joseph, saya bisa maklumi karena mereka tidak tahu kita punya Alkitab. Tapi Bang Ari ini dia pegang Alkitab. Kenapa ada lihat paku, lihat tangan? Di mana ayatnya itu Bang? ya nantilah Pak kalau Bapak mendalami bahasa Ibrani akan diberitahukan lah Pak. Makanya Pak orang Kristen itu Saya suruh sebenarnya baca bahasa Ibrani nggak bisa. harus belajar. Memang kita orang Kristen itu harus belajar bahasa Ibrani. Sebenarnya kalau orang Islam Bibel aja kita tidak hafal. Coba mereka itu dia hafal, dia punya Alkitab. Kita tidak hafal. Bagaimana ada lihat paku, lihat tangan? Kita nanti dibaca baru kita tahu. Jadi Ya, jangan makanya sosok belajar. tahu lah. Enggak, Pak. Baca dulu. belajar Jangan bahasa samakan mereka dia hafal, dia punya Alkitab. Pak Yud Heohe itu huruf mati semua loh, tapi bisa dibaca. Itu huruf mati Pak, bukan huruf hidup. Iya, Tapi tapi bisa jangan dibaca. mencocok-cocokkan juga lah. Jangan dicocok-cocokkan. Kok dicocok-cocokkan? Aduh Bapak, susah lah diskusi sama Bapak. Baru saya kasih tahu ya Pak, haleluya itu, salom itu huruf mati juga, huruf mati semua, tapi bisa dibaca Pak. Itu semua Iya, huruf mati. mati Nah, semua. haleluya yang Bapak sebut-sebut di gereja itu huruf mati semua Jo. Itu huruf mati semua tapi bisa dibaca. Salom. Haleluya Salom apa aja itu huruf hurufnya? mati tapi Coba. bisa dibaca. Haleluya hurufnya apa aja coba? Haleluya, salam. Saya tidak permasalahkan. Yang saya permasalahkan itu lihat paku, lihat tangan. Jadi tanya Itu tukang bangunan Pak, itu tukang bangunan. enggak Pak. Besok panggil guru bahasa Ibrani biar dia jelaskan Pak. Ini panggil guru bahasa Ibrani bagaimana? Ini Bang Yosef ini ahli Ibrani. Bang Ari tadi Tidak. Al Ibrani baru dia tidak membedakan tidak dapat membedakan. Hareta ledaat fi Hasem huwa Elohim enot min Satu lagi Bang. Mana Jangan nama bilang tuntri. Apa tuntri? Tritunggal Iya, Bang. Pak, Yang benar iya, tritunggal. tuntri. Tuntri Betul, tidak ada. tritunggal. Sama aja kamu dengan Coba, dola coba. itu. Itu dola Coba, mesin. Jangan samakan mesin dengan ini. Iya, dola juga itu bagaimana lagi dola? Iya, salah itu dola itu. Tidak Mana begini. ada tuntri? Tahu juga ya kalau dola itu sudah di dari buatan manusia jadi bisa tidak dijamin 100% kebenarannya. Oh, Iya, berarti makanya tuntri kamu- tidak benar ya? Kamu juga tidak dijamin juga kebenaranmu karena tidak ada yang bilang tuntri. Apa itu tuntri? Itu Pak, itu sesuai dengan ajaran, sesuai dengan kitab aslinya Pak, Tanak Berpakadasa. Kalau Bapak tahu. Oding ini Tidak ada Pak, kesalahan. jadi kalau Yunani nanti disapinya Coba Zeus itu. kalau enggak ini orang Kristen banyak itu kalau ditanya kitab aslinya Bukan begini, kalau tungtri itu bagaimana Ari? Tungtri itu macam misalnya kalau Tritunggal kan makan 3 bayar 1, kalau tungtri bagaimana? Biar Bapak paham begitu. Kita dapat juga, saya belajar loh, ini saya pegang pensil, saya tulis. Iya, Coba jelaskan. katanya makan 3 bayar 1. Itu apa? Makan 3 Gini, Bang. tunggal.
Tritunggal Tunggal? itu, Kalau makan Tritunggal satu itu bayar Bang Ari, Bang Ari, Bang Ari. Makan satu Kalau bayar Tritunggal itu, Jadi dua amal, dua amal. makan satu bayar 3. Kalau Tritunggal makan 3 bayarnya 1, berarti penjualnya tekor dong. salah kau Bang. Iya, Salah Bang Ari, salah. penjualnya nggak untung, malah rugi Kata penjualnya. Bapak salah Bang Ari, dengar Bapak dulu. Salah Bang Ari. Ya, kalau Bisa menurut Bapak, bisa dengar penjelasan saya Bang Ari. iya silakan please Pak, silakan Pak. Oke. Kalau Tritunggal Bang Ari, coba Tritunggal itu 3 dalam 1 memang pemahamannya begitu, tapi bukan 3 dalam 1, bukan 3 pribadi, 1 pribadi, apa 3 pribadi dalam 1, tidak. Nah, begini Bang Ari, Tritunggal itu Allah Bapak Roh Kudus, begitu kan? Nah, jadi itu Tritunggal. Coba Bang Ari, kamu dalam Tritunggal itu Bang Ari, ada roh, ya kan? Ada Bapak dan ada itu manusiamu itu Bang Ari. Jadi kalau kau mati itu Bang Ari, tinggal 2, tinggal roh dengan Bapak Bapak. Jadi kemanusiaanmu itu sudah terkubur, tidak ada lagi. Itu pemahaman Tritunggal Bang Ari. Oh, kalau Tungtri bagaimana? Silakan Bang Ari. Kalau Jadi Tungtri itu saya tidak tahu. Tungtri bagaimana? Coba silakan Enggak, Bang Ari jelaskan Tungtri. Banyak yang memahami, bahkan ada juga teolog-teolog yang mengatakan bahwa itu tetap 3 pribadi. Tapi kalau Ya memang Bang Lodi pun sama, ada sifat Tuhannya itu. Iya. Ada. Jadi Kalau Bapak namanya- bagaimana tadi masalah lihat paku lihat tangan sudah selesai? Belum selesai itu Bang. Bikin malu itu. Pak Amin, enggak, Pak Loding, kalau Pak Amin mengatakan begitu, maklumi aja, maklumi karena dia nggak belajar bahasa Ibrani. Nanti kalau belajar bahasa Ibrani baru dia paham. Berarti Jadi Tritunggal maklumi aja, kuat, Pak. dimaklumi kan. Mana Pak? Ah, Silakan Pak. maklum aja. Bang Ari. Coba kalau tidak tanpa Bible kamu di situ ya. Tanpa Bible kamu tidak tahu cerita itu. Coba mereka itu dihafal, dia punya Alkitab itu. Kita pakai Bible belum tentu kita hafal. Jadi jangan salah gunakan. Kalau baca yang betul. Masa lihat paku lihat tangan. Iya. Tapi sebenarnya kalau menghafal itu tidak wajib Pak. Buat apa juga dihafal kalau tidak dimengerti dan tidak diamalkan dalam kehidupan setiap hari. Ya, bagaimana? Bang Ari, Makan kalau Bang nggak Ari. dihafal, gimana sih? Logikanya gitu, Bang Ari. bagaimana mengamalkan, melakukan kalau tidak dihafal? Nah, banyak juga orang hafal ayat tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak terapkan, jadi percuma juga. Mereka tahu baru tidak menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Begini Bang Ari. Saya sudah menonton banyak ini live. Kemudian saya sudah masuk YouTube juga. Jadi Saya kalau pelajari kita agama. Sabar Ari, mereka. dengar Bapak dulu. Saya sudah pelajari agama mereka dan saya sudah pelajari juga kita punya Bible. Itu 1 tahun saya baca Bible, memang bingung saya Bang Ari. Banyak kontradiksi. Banyak. Di situ saya tidak perlu lagi masuk gereja Bang Ari. Oh, Pak, berarti masuk Bapak gereja sudah saya. tidak masuk gereja lagi. Saya masuk Bang, karena banyak kontradiksi. Sedangkan dengar coba Ari. mereka itu Bang Ari. Pak Coba Amin, itu, aku saran Pak Amin supaya Pak Amin jangan Bible mereka itu Bang Ari, dia hafal, dia punya Bible mereka itu. Apa namanya itu Bang Loding? Bible apa namanya itu? Al-Quran mana ada Bible. Dia punya Al-Quran mereka, dia hafal Bang Ari. Coba masuk di YouTube itu. Banyak itu anak-anak itu yang hafal itu. Masuk Iya, akal Pak, itu, betul. tidak Baru masuk akal kita itu Bang Pak, Ari. baru kita Pak, kalau kita misalnya saya di Ternate nih, Maluku Utara nih kan Pak, saya di Ternate nih. Ketika saya sholat di sini saya baca Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Sama ketika saya ke Thailand, di sana Sama juga sama semua Bang sama. Ari. Di sana di Thailand kan Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika saya ke India sama juga ketika di sana baca kan. Tetap mereka baca juga di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, coba kalau kalian tidak kembali ke original teks, kalian cuma pegang itu terjemahan. Tiba-tiba di Indonesia dibacakan Lukas 1:31, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Kan? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Itu bahasa Indonesia. Bagaimana satu ketika kalian di Thailand, di sana beribadah, tiba-tiba Pak Pendeta buka kitab Thailand, Bibel Thailand, langsung dibaca. Napoi lain sila pola lalakap. Napoi lain sila selangkangan kap. Nah, bingung kan ini apa kata pendeta kan? Tiba-tiba ketika kalian pindah ke India, tiba-tiba di India sana dibuka lagi kitab Bibel bahasa India, dibaca katumbar jahe ormo ortodos to pure-pure jendegi karte-karte marnehe marne hanu manehi sehotahe. Bingung. Tapi kalau kalian kembali ke original teks, misalnya Yohanes 1 nomor 1 bahasa Yunani, kalian di Indonesia baca nih en arche en hologos kai hologos proton theos. Nah, begitu kalian ke Thailand, di sana Pak Pendeta juga kembali ke original teks, dia buka Bibel tetap sama. En arche en hologos kai hologos proton theos. Oh, dia lagi baca Yohanes 1:1. Begitu kalian ke India lagi, en arche en hologos kai hologos proton theos. Coba kalau kalian bergantung kepada terjemahan. Karena saking bingung aja Tuhan pun kalian gantung. Benar kan, Pak? Pak Amin? Bingung saya. Bingung kan? Bingung. Pak, begini Pak, supaya Bapak jangan bingung. Pak Amin Nah, kembali aku sarankan kepada Pak Amin ya, supaya Bapak bingung kembalilah ke pola Ibrani. Bagaimana Jangan ke pola Yunani. Ibrani bahasa Indonesia saja Bapak belum paham ya kan, Pak ya? Bapak baca Indonesia saya kita sudah hafal, apalagi pula Ibraninya. Pak Amin, Bapak jangan pakai kitab LAI, pakai ILT3. Oh, Yang sudah tidak. Kalau Parah ini ini. Bang, kalau kamu pakai ILT3, yang sudah menyebut sabar. bahwa Yesus sehat gitu Iya, Pak. kalau kamu pakai ILT3 berarti dia bersamaan dengan BLT kan? Karena BLT Yesua kan? Benar Iya, kan? kalau Yahweh Yesus di situ pakai juga. Iya, kalau Iya. MBG dia pakai Kalau apa? ada nama kalau nama nama Helenisasi di situ jangan dipakai. Nah, Kalau Bapak pakai versi apa? Bapak Ami pakai versi jangan apa? pakai nama Helenisasi. Bapak pakai versi apa? MCK atau Kalau saya pakai ya BMKG? biasa ya anu lama. Oh, LAI? Ya. Oh, LAI. Jangan Dia pakai pakai LAI. yang baru-baru. Tahu saya pakai baru-baru. Tidak ada itu. Terus kalau Bapak sudah bingung begini bagaimana? Mungkin bisa dinasihati oleh Ari itu, lihat paku, lihat tangan, bagaimana itu boleh selesai, Pak? Terus terang selama saya menonton di YouTube Bang Loding, Iya. bingung saya. Sampai saya tidak mau lihat Bibel lagi. Karena apalagi Bang Ari tadi itu bilang aduh, bikin malu Kristen ini. Bapak, iya maklumi aja Bapak karena dia nanti kalau Bapak belajar bahasa Ibrani baru itu tahu Pak. Kalau yot hewoh itu huruf mati Pak, huruf mati tidak Makanya bisa. itu OT Pop itu ada itu aslinya di bawah Bang Ari. Jangan bikin malu. Itu Kenapa, ada aslinya itu Pak, Yosef itu. saya YouTuber loh Pak. Itu semua saya bahas di YouTube saya Pak. Kalau Bapak mau tahu nonton YouTube saya aja. Aku Kita ada bahas anu aja lah. Kita apa namanya? Ya ada jangan YouTube, sosok baru. tahu lah. Nama Yahweh juga itu aku bahas Pak. Aku bahas di YouTube kan Pak. Gitu. Itu Jadi aku tahu. malu aku kalau ada Joseph saya dengar tadi itu malu kita itu. Malunya kena enggak Karena Bapak kita katakan itu karena enggak paham kita enggak ngerti, bawa Pak. kitabnya dia kita bawa Bang Ari, ternyata bukan begitu. Tidak ada lihat paku, lihat tangan di situ, tidak ada, beda. Iyalah nantilah Bapak kalau Tapi dia luar biasa Pak Amik. Pak Ari ini Pak Pendeta anak pendeta Ari ini dia luar biasa karena dia pengajaran itu lihat Yotepape itu lihat paku lihat tangan di YouTube loh karena dia YouTuber.
Ya, dat, Baru saya Berarti dia Bingung. berarti Bapak itu dia menebarkan kesesatan atau bagaimana Pak? Lihat bingung, paku lihat tangan. bingung saya bang. Saya bilang Oh, bingung. sesat. Aduh. Aduh, tambah sesat Bapak ini. Coba Ari kasih penjelasan bagaimana itu lihat paku lihat Iya. tangan biar Bapak juga tidak bingung begitu kan. Ari kan Iya. YouTuber. lihatlah paku, lihatlah tangan Waalaikumsalam itu. Kang Nanda naik. Itu menjurus silakan. kepada penyaliban Yesus Amasia di kayu salib, yang dipaku tangannya sama kakinya, begitu. Tangan sama kakinya dipaku, Pak, karena Oh, Yesus coba itu kita tanya ini. Yahweh Sahabat, yang menyelamatkan. merpati hitam, Katolik Protestan. Selamat malam abangku. Ya, malam Pak, Katolik Protestan Pak. Saya cuma ngasih masukan aja bang. Dengan yang oten-oten itu tolong pakai data biar kami di bawah semakin semangat menonton. Terima kasih. Iya Bang. Pak, ini maaf Pak, ini mode agak perhatikan kacamata Pak ya. Ini mode agak miring ke kiri jadi. Iya, kan sudah kode Begini, kacamata Bang. kan lihat dari kacamata tidak mungkin kita langsung bilang begini Kak. kasihan perasaan orang kan. Lanjut Bapak, lanjut Pak. Kalau saya buka Bible bang, mereka tidak percaya. Iya. Mereka tidak percaya kalau saya buka Bible. Karena nanti saya bilang begini-begini, ada ragitan kesannya di situ bang. Jadi saya tidak mau buka Bible lagi. Begitu. Iya, tapi bagaimana Jadi Bapak kita tamkat cukup- tadi masalah lihat paku lihat tangan sudah selesai itu. Ya, kita cukup imani saja lah, imani saja, ikut-ikut saja ini lah. Tahu ya, kalau bahasa Ibrani itu Pak, satu kata saja banyak artinya. Tidak kayak bahasa Indonesia kan, satu kata artinya cuma satu. Kalau Kalau ada Ibrani- kumpul, Bang Ari, kalau ada kumpulan Ibrani kan seperti itu artinya kita banyak biasa loh, Pak. kumpulan kan. Kalau ada kumpulan ikut-ikut saja, tak usah baca-baca begitu, lihat paku, ikut saja cukup. Kalau Tapi sudah dia ikut bilang- ya Mm-mm. Iya Pak, tapi polanya Bapak masih salah, harus Ih, ke salah Ibrani. Pak. Berarti Tritunggal salah Ade. Yang benar tunggal. Iya salah. Eh, Salah keliru. Rames. Selamat Rames, malam saudaraku. saudara semua. Iya, Apa selamat kabar? malam saudaraku. Seperti biasa di on cam dulu saudaraku. Enggak, sebentar aja. Saya mau bertanya kepada Yosef aja, saudara Yosef. Saudara Yosef, di Yesaya 66 ayatnya yang ke-18 coba saudara jelaskan kepada saya. Di sana dikatakan Tuhan akan datang mengumpulkan segala Iya, bangsa pola Ibrani yang dari benar semua dengan bahasa. Ibrani. Dia Tritunggal Kapan? juga Rames. Pertanyaan saya, kapan Tuhan datang tuh? Mengumpulkan semua bangsa tuh, kapan? Oke, baik. Makasih Bang Rames ya karena tidak open cam. Jadi apa kita punya di sini ada perjanjian kekal antara netizen dan saya jadi perjanjian kekal tidak bisa dirubah oleh manusia karena ini masih belum selesai masalah lihat paku lihat tangan ini. Bapak gimana kita kasih selesai sudah? Lihat paku lihat tangan ini Bapak. begini aja lah. Iya, Itu gimana daripada Bapak pusing? Ada saya tidak mau penjelasan Ari lah. Coba jelaskan Bang Yosef. Bagaimana itu Bang Yosef? Yang sebenarnya bagaimana Tidak itu? dipaksakan juga Pak, aku nggak paksakan. Nah, Supaya Bapak dapat kasih karunia nanti biar bisa pahami kan. bisa dijelaskan Bang Yosef itu YTP apa itu Bang Yosef? YTHV itu adalah akronim ya yang memiliki arti esensi ketuhanan. Apa artinya? YHWH, Haya, Hove, VIH, Haya dia yang dahulu, Hove dia yang sekarang, VIH dan dia akan datang. Artinya Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tidak terikat dalam dimensi. Seperti kita kan terikat dalam 3 dimensi gitu. Nah, itulah YHWH. Tidak pernah ada yang namanya Yahweh, apalagi lihat tangan, lihat kaki, lihat paku. Emangnya material, tukang bangunan. Pak Yosef, kalau Yahweh itu bisa dibaca Begini nggak? Bang Yosef. Pak Yosef, Itu kata-kata tadi itu ada persamaannya dengan apa namanya itu?
awal alfa dan omega. Apakah ada kaitannya itu, Bang? Nggak tahu dah, soalnya kalau Yunani kan nggak ngerti itu alfa dan omega kan bahasa Yunani, dalam tanah tidak ada Yunani. So, Pak. Kalau Bang Yosef, apa itu alfa dan omega, Bang? Nggak tahu. Bang Loding. Kenapa? Itu alfa dan omega apa itu? Telur. Yang awal dan yang akhir. Begitu, Oh, berarti gitu. Yesus itu berawal dan dia berakhir. Berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Yesus itu berawal dan berakhir. Begitu. Jadi kalau Anda Jadi- menuhankan Yesus salah. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Kalau pola Yunani Bapa, karena Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kalau di dalam Al-Quran ada yang sama. Waman asanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Jadi nabi-nabi itu dulu diutus hanya untuk mengajak manusia agar taat kepada satu Tuhan. Begitu. Jadi Yesus itu bukan Itu Tuhan. data itu, Bang. Datanya itu, Bang. Data semua itu. Data itu di Lukas 4 nomor 8. Di sama Quran surah Fusilat ayat. Contohnya begini, Pak. Saya tanya sama Bapak. Di dalam Ulangan 6 nomor 4. Di situ Musa mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama atau tidak perkataan Yesus dengan Musa nih, Pak? Sama atau tidak? Tidak sama sih, tapi ada mirip lah. Sama. Ada kemiripan. Enggak, begini Pak Amin. Gimana? Sama-sama Esa, tetapi nama Iya. Tuhannya beda, pribadinya Beda. beda. Nah, Allah Itulah aku dan bilang itu tidak sama, berbeda. tapi ada kemiripan begitu. Pak Berarti Amin. Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus beda. Kalau bagi saya, hanya Sama-sama saya sama. dengan Tuhan Tadi bilang Loding beda, habis sama. cuma satu. Ini sebenarnya Tapi Bapak, kami sebenarnya panggil Bapak, bilang Bapak Tuhan Amik Yesus, ini, begitu, Amin, Bang. Pak Amin ini enggak paham. sebenarnya Pak Bapak Amin Amik nggak ini paham, butuh banyak ini aja. istirahat. Karena Bapak Amik sudah pusing dengan bibirnya sendiri, dia mesti banyak istirahat. Makanya dia sudah jarang buka bibir. Benar kan Pak Amik kan? Benar, Bang, benar. Kenapa Pak- Bapak Pak- pusing dengan bibir? Sabar Ari, kita dengar Pak Amik dulu. Kenapa Pak Amik pusing dengan bibir? Silakan Pak Amik. Karena setiap saya baca Bible, Bang, kayaknya bertentangan, Bang. Karena ada yang bilang apa itu? Saya baca-baca dalam apa namanya itu, saya baca-baca. Itu lama sudah saya tidak baca, Bang. Bertentangan, banyak bertentangan. Kontradiksi ya. Dia bilang Tuhan itu tidak Terjemahannya dilihat, Pak yang ternyata salah, kita lihat. terjemahannya yang salah Pak. Bukan firmannya bukan yang begini- salah, begini, tapi Bang Arne. terjemahannya. Di dalam saya pernah baca itu Tuhan tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Kenapa kita bisa lihat Tuhan begitu? Iya betul. Nah, itulah saya tidak membaca Bible lagi, Bang. Iya, nggak Pak, bisa baca Pak. bisa aja kalau Tuhan mau menampakkan dirinya, bisa aja Pak. Kalau dia mau, dia kan Oh iya kuasa. ya, betul juga Arya. Betul kan dia mau puasa. Gimana tuh Pak? Abraham dulu Yahweh dulu pernah menampakkan diri kepada Abraham bersama 2 malaikat loh. Bapak pernah baca nggak di kitab Kejadian? Itu malaikat bisa menampakkan diri kah, Bang Adi? Ngarang lagi nih. Yahweh dulu diri kepada Abraham bersama dengan 2 malaikat. Iya, itu malaikat itu bisa menampakkan diri kah? Iya, tuh Elohim aja bisa, masa malaikat nggak bisa? Malaikat aja bisa, masa Elohim nggak bisa Pak? Setahu saya malaikat itu tidak dapat dilihat karena dia itu angin roh. Malaikat itu bisa dilihat kalau dia mau menampakkan diri juga. Kalau frekuensinya sama, kita bisa lihat juga, Pak. Aduh, gimana?
kalau malaikat Bang Ari jangan salah paham. Frekuensi gelombang radio. Tidak dapat dilihat, mana ada melihat malaikat itu. Malaikat itu kayak setan itu Bang Ari. Pak Tapi Yosef, dia kalau tetap bagus. sejarah nama Yahweh coba bisa terangkan Pak. Tidak Sejarah ada cakwe-cakwe ya di dalam kita orang Yahudi Tuhannya ada Pak. bukan cakwe. Pak Yosef, Nggak ada Pak Yosef, cakwe-cakwean. Nggak ada orang Yahudi nama Tuhannya cakwe, nggak ada. Pak Yosef, Yahweh itu nama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nama Tuhan orang Kristen di seluruh dunia, Pak. Ya Tuhanmu Yahweh apa Yesus? Itu Yesus itu nama Helenisasi Yesua, Pak. Tuhanmu Yahweh atau Yesua? Tuhan saya adalah Yahweh Yesua Ehad. Enggak, kan tadi kau bilang YHWH, terus Yesua. Nah aku tanya, Tuhanmu YHWH atau Yesua? Tuhan saya adalah Yahweh. Yahweh Yesua. Oke, Yahweh itu Tuhan kan? Iya, sang pencipta. Ya, Yesua Tuhan bukan? Iya, Berarti ada berapa Tuhan? Ya, Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? satu. Tuh, oke, ulang ya. YHWH, Yahweh Tuhan bukan? Pak, Dulu. aku tanya dulu sama Pak Yosef. Lambang iman Kristen apa Pak? Lambang iman Kristen coba. Ini ikan asin. Aduh, ikan asin. Bapak ini lambang iman Kristen. Tahu? Lambang iman Kristen itu apa Pak? Lambang iman Kristen. Ikan asin. Aduh, sadar Pak, sinsap ya Pak. Sadar Insap, dong Pak. bukan sinsap. Mana ada sinsap? Insap. Pak, lambang iman umat Kristen itu adalah menorah, dan di menorah itu ada nama Yesua di situ. Nama Yesua itu ada di menorah, Pak. Itu lambang iman kekristenan kita. Dan Di mana ada menorah? Nih saya punya menorah nih. Di mana nama Yesua di sini? Saya punya menorah nih. Buka Bang Dosing nih. Iya, tapi kok lucunya sih Bapak mengaku-ngaku Yahudi baru lambang imannya aja dia nggak tahu. Aduh, gawat ini. Iya Yahudi asli, Ari. Tapi lambang imannya dia nggak tahu. Di mana di sini? Ini menorah. Mana ada Yesua di sini? Tuh. Aduh. Enggak, kalau Bapak nanti mendalami menorah itu pekan Pak, ada kalau sekolah teolog itu ada pendalaman. Oke, gini. Menorah ada berapa cabang? 7 Pak, 7. Salah. Nih. Ini menorah ada berapa jenis? Coba. 2. Apa aja? Kok ya Bapak aja lah yang terangkan, buat apa saya terangkan? Ya makanya menorah itu kalau yang buat Hanukkah itu ada 8, setengahnya 1 shemesh di depan. Tapi kenapa lucunya aku Bapak tadi dibilang lambang iman, kok Bapak nggak tahu sih? Iya, Kristen lambangnya ikan asin. Aduh, Bapak. Oh iya. Ya udahlah. Sejarah nama Yahweh dulu lah, jelaskan menurut Bapak. Kalau salah nanti saya koreksi deh. Coba tanya Dola, nama Yahweh pertama kali diperkenalkan oleh siapa? Coba tanya Dola, coba. Dola. Kalau salah nanti aku koreksi kalau Dola salah. sudah tidur lagi nih. Oh iya. Coba nanya Dola dulu, nanti kalau Dola salah aku apa? Koreksilah kalau salah, coba. Enggak, begini aku aja yang jawab ya. Sebelum aku ini mau turun nih. Nama Yahweh itu Pak, itu nama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan nama Tuhan umat Kristen di seluruh dunia karena ada dalam kitab Tanak dan Berkadasa. Dan nama Yahweh Ada kitab Tanak. ya, dengar dulu dong. Kasih kesempatan ngomong Pak. Oh iya. Baru nama Yahweh itu disebut orang Yahudi dalam doa dan puji-pujian mereka di sinagoga. Tetapi setelah mereka ke pembuangan, di pembuangan
mereka juga masih menyebut nama Yahweh, tetapi setelah keluar dari pembuangan di Babel, mereka mengganti nama Yahweh itu menjadi Hasem dan Adonai. Nih, aku udah tanya nih, Pak, udah lihat dan di mereka Google. beranggapan kalau nama Yahweh itu diganti dengan Hasem dan Adonai, Elohim sang pencipta suka senang, padahal tidak. Karena Nih. firman Tuhan mengatakan namaku jangan dirubah-rubah. Yang namanya bukan Yahweh nih, Wilhelm Gesenius tahun 1785 sampai 1842 adalah seorang ahli bahasa Ibrani dan orientalis Kristen asal Jerman yang berjasa merekonstruksi dan mempopulerkan pelafalan konsonan suci YHWH menjadi Yahweh itu. Ya, tahun 1786 1842 Wilhelm Gesenius. Oh. Nah iya memang benar ya, dibaca Yahweh. Ya berarti baru kemarin, baru abad 16. Indah, itu Bapak salah. Karena sejak zaman nama Coba Abraham, Bang Loding dibuka di menyebutnya, Google Pak. Yahweh Wilhelm Gesenius coba. Aduh, Pak, itu orang-orang Ibrani itu tidak ada yang namanya tidak ada yang berakhiran huruf ya. Kenapa Pak? Coba. Bapak kan mengaku Yahudi kan? Ya kenapa orang-orang Yahudi tidak boleh Film apa, Bang Billy? namanya berakhiran ada Wilhelm Gesenius. Pak, aku kasih. Pak, Wilhelm kalau Gesenius. ya itu singkatan kepanjangan dari apa coba? Kalau Bapak memang Yahudi, ya itu singkatan dari apa coba? Oh ini ya, ahli bahasa Ibrani dan Kristus. Dan Alkitab Pak, asal kenapa- Jerman itu. Iya, kenapa itu dia. Yahudi Coba tidak- kita lihat dulu asal usul Yahweh coba. Bang Loding silakan. tidak ada namanya Di berawalan sarapan pagi Biblika ya, kita Pak. buka ya. Pak Yosef, jawab dong Pak Yosef. Ini kan lagi dijawab dengan data apa namanya yang scholar, data sarjana tentang Yahweh gitu. Jadi jangan asal-asal ngomong Yahweh-Yahwean. Iya. Kita lagi mendengar, kita Itu mendengar kan- dulu nih. Itu kan nama sang pencipta, tapi Bapak pelesetin wainsap dong Pak, Wilhelm sadarlah. Gesenius, Bang Billy. Iya, coba dibaca. Biografi, ia lahir di Nordlenus pada tahun 1803. Ia menjadi mahasiswi filsafat dan teologi di Universitas Helmstedt di mana apa ini susah sekali dia punya nama. Gimana? Wilhelm Gesenius Yahweh itu. Iya, lambang imannya aja dia nggak tahu. Ya Kristen mana saya tahu. Saya tahu saya ikan asin. Katanya Yahudi, lambang imannya kok nggak tahu sih kan? Yahudi kan bukan Kristen. Yahudi bukan Pak, aku kasih tahu ya. Kalau Yahudi bukan Kristen, Ari. enggak begini, tapi yang diimani oleh orang Kristen itu terjemahan dari mana coba? Terjemahan dari mana? Ya sudah, Elai pilih apa lah. saja. Begini Aduh, saja. Elai. Apa, Bang Ari, izin sebentar. Bang Billy sama Pak Armik, di sini sudah jam 4:35 mau 4:30, saya mau persiapan sholat subuh dulu ya, Bang Billy ya. Kita mau akhiri dulu lagi ya. Nanti besok lagi kita lanjut insya Allah ya. Ya, Bang kita Ari, ketemu ya. Tuhannya jangan dimakan ya. Enggak begini. Terjemahan Elai itu aslinya itu dari Tanakh dan Berkadasa juga, jadi secara tidak Apa langsung kau ini dari orang tadi brief? itu Yahudi juga. Ya, Oke lah. pesan-pesan buat Ari, Tuntaskan dulu itu Bang Tuhannya jangan Loding. dimakan. Tuntaskan dulu sama Bang Ari tuh. Iya. Oke Bang Ari ya. Terima kasih. Mungkin Bang Ari ada pesan-pesan buat netizen, silakan sebelum dijemput oleh malaikat Israel. Silakan pesan-pesan buat saya punya netizen, follow Ari punya YouTube apa semua, banyak Iya. fans Ari di bawah itu, banyak kali fans Ari di bawah. Kristen di Indonesia dan seluruh dunia kembalilah ke pola yang benar, yaitu pola Ibrani. Dan kalau orang Kristen itu sebenarnya itu termasuk agama Yahudi juga. Kenapa? Karena orang Kristen itu Kau ini pesan-pesan bukan kau khotbah. terjemahan dari
terjemahan Tanak dan Berkadasa. Jadi yang mereka baca di gereja, Bible yang mereka pegang itu adalah terjemahan dari kitab Tanak dan Berkadasa. Jadi secara tidak langsung umat Kristen juga itu adalah agama Yahudi juga, karena Oke, baik, terima kasih Ari. Yahudi. Iya. Oke, silakan. Orang Kristen Oke. di seluruh dunia Gantian memang dulu. Iya, Ari. Tanak dan Berkadasa, dan Oke, untuk siap. orang kembalilah ke pola yang benar, yaitu pola Iya, Ibrani, dan kembali ke pola makan yang benar. mengimani tunggal tri bukan tritunggal. Sekian, sampai Iya, jumpa mingguan tunggal tri ya, bukan tritunggal. Bang Billy, ingat Bang Billy. pada saat ini. Oke, Sampai jumpa. terima kasih Ari. Silakan Bang Billy, ada pesan-pesan sedikit buat para Oke, netizen. Pak Yosef jangan menghina Yahweh Yong. Itu Ya, sebelum Bang Ari, tolong kalau pergi ke beli-beli cemilan jangan makan cakwe ya. Oke, silakan Bapak Amik, ada yang mau disampaikan sedikit? Ya, Pesan-pesan buat satu saja, netizen. satu saja Bang Nurdin saya sampaikan. Sama Bang Ari saja. Pak, nonton kesaksian Daud Tony ya, umat Ya. Kristen. Jangan lupa nonton kesaksian. Iya, iya. Saya terangkan sama Bang Ari. Sabar Bang Ari, ya, silakan. Saya anukan sama Bang Ari, jangan lagi yang pakai nama-nama itu Tontri apa itu Bang Nurdin, Tontri apa? Iya, Tungtri. Tunggal tri. Tontri, karena itu sama saja menghujat agama kita Bang Ari. Dan jangan juga pakai nama itu paku tangan apa namanya? Ya, karena bukan apa Bang Ari, kita mau sama orang Yahudi nih. Begitu berarti Ya, pola ada. Bapak itu pola yang kesasar, Oke. pola yang enggak. Pola material. Malu kita Pakai sama pola Bang Yunani, di sini pola, Bang Pak. Ari ya. Jadi Pola- jangan Oke. lagi pakai Oke Tontri Bang ya. Arya, terima kasih Bang Arya, terima kasih Bang Ari. Iya, Pak. Siap. Pak Amin, Pak Yosef dimaklumi karena mereka nggak paham, ya, jadi aku maklumi aja. Iya, iya, Sekian, iya, sampai oke, oke, Iya, oke, siap, terima siap, siap. kasih ya. Ya, siap. Pak Salam Bang Yosef, Ari. siap. Makasih ya Bang Billy, makasih Bang Billy ya. Iya, sampai ketemu Ya. lagi. Siap, Saudara. sampai ketemu lagi. Insya Allah besok. Ya, Siap, salam ya. salam. Oke, Pak Amik, terima kasih banyak ya. Pak Amik terus belajar Ya. lah ya. Semoga Ya, Pak sama-sama, Amik Bang. menemukan kebenaran ya. Karena hidup di dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya ya. Musibah paling terbesar pada makasih, diri Bang. kita Pak Amik, bukan kita mati, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan musibah yang paling terbesar ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Ya. Semoga Ya, Pak Bang. Amik terus belajar, terus nonton Komal lintas diskusi agama. Kalau Anda mau bertanya-tanya tentang Islam, next berikut nanti naik ke Komal-Komal Islam, Anda bertanyalah. Semoga Anda bisa menemukan kebenaran, ya. Ya, Bapak ya. Terima kasih Bang. Terima Oke, kasih, siap. Bang. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak ya. Oke, saya izin turunkan Pak. Ya, siap. Selamat malam. Oke, buat netizen semua terima kasih yang sudah partisipasi, kirim-kirim gift, dan yang sudah tap-tap layar sampai 5,3 M, sangat luar biasa. Masya Allah. Yang sudah share-share juga luar biasa. Terima kasih banyak ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan diberikan kepahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan semoga kita semua dikumpulkan di jananya Allah Subhanahu wa taala. Siap abangku, siap. Iya, buat teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur makola wala tanjun mankola, lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan ya. Sekiranya live kita ini bisa menjadi asbab hidayah buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat umat seluruh alam. Oke teman-teman, ya, dan jangan bosan-bosan apabila saya terpeleset lidah, cepat-cepat luruskan ya. Apabila saya berbicara ngawur atau penjelasannya agak bengkok atau gimana, tolong ingatkan saya. Itu bentuk rasa cintanya kalian kepada saya ya. Oke, biar tidak lalai diskusi kita ini dan live kita ini dan menjadi asbab hidayah, maka mari sama-sama kita tutup dengan dua kifarah majelis teman-temannya. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Tuhan tidak boleh mati.